gamenya loh. Iya, keras loh. Berarti the whole team fight loh. Berarti ini jatuhnya bakal ada cross combat team fight. Kalau menurut saya ya. Karena dengan ada Poveus dia harus ada di garis depan kan. Dia harus mengacak-acak. Backline juga nggak mungkin bisa kegapai sama Poveus sebenarnya. Berarti nggak terlalu bermain backline. Iya. Merasa kayak mereka ingin memperkuat di depan, makanya mereka tidak jadi repot dengan Poveus. Dan dengan gerakan seperti ini harusnya dipertimbangkan pula ya sama teman-teman dari gamer gitu. Kalau mereka akan memainkan sesuatu atau mungkin mereka ingin melepaskan sesuatu sebagai first pick-nya ya. Yang juga dari Chow first pick. Oke, semangat ini Chow untuk main. Iya ya, kan sebenarnya karena memang mereka melepaskan lumayan banyak kali ya. Jadi sama-sama ngambil Chow dulu, mengingat masih ada Chuzin, Joy juga masih ada. Tapi ya jadinya mereka harus menunggu nih dari Naldi. Mereka jadinya punya prioritas yang banyak dan langsung saja Suyo. Iya, tapi permasalahan utamanya adalah kita udah melihat di game yang kedua. Suyo dari Hater sebegitu efektifnya. Setuju. Betul dibawakan. Dan ini dilepaskan kembali di badannya. Iya. Pakai lengkap combo hemat. Tapi ini harusnya mereka udah siapin terlebih dahulu sih program untuk menuju ke arah Suyo dan juga ke arah badan ini. Program To Win benar. Kalau misalnya tidak ada program To Win kali ini bahaya banget. Kenapa? Karena mereka bermain seperti tadi. Gitu loh, bermain seperti tadi, mereka tuh kayak gak ada satu komunikasi yang kita lihat berjalan. Berbeda dengan game pertama, sangat jauh berbeda dengan game pertama. Ya mungkin baik-baik dengan adanya Chow, mungkin komunikasinya lebih efisien. Tapi kalau misalkan ada sekedar dari Chow nih, yang berbahaya nanti di minggu yang keempat. Siapapun lawan Big Game pasti bakal nge-ban Chow. Oh, karena udah ada datanya karena lainnya spesifik banget untuk Chow. tapi aku bisa sama ini sih, sebenarnya tujuan utamanya mungkin dengan tactics-nya kali ya, supaya bisa dapat instant combination, combo yang kita dapat lihat, Chow Bandage, tapi kali ini dengan ada Chow ya, nice, seperti tidak merubah draft mereka. Sicilian ya. Tujuannya udah pasti bakal berfokus untuk bisa memberikan peluang terutama bagi para Devi dealer utama dari Devi. Dan dengan adanya pemilihan dari Lucian ternyata nanti nggak mau kalau misalnya Big Game nanti bakal memecahkan fight-nya. Rusuh banget ya dalam Ada Tigreal ya, yang bakal menjadi pilihan selanjutnya. Kalau tadi sempat kita lihat dibagi dengan hal mungkin sekarang bakal sedikit berbeda karena targetnya adalah menuju ke arah Joy dan Tigreal jadi salah satu yang bisa langsung segera untuk Joy-nya sendiri. Tapi dengan Tigreal yang ditutup, ini tadinya mereka kekurangan initial power. Nah, initial power Beyond ini masih banyak loh. Masih banyak kalau misalnya Hanabi mau. Cuma Hanabi kalau dikasih Gatot dia nggak bakal bisa bertahan. Terlalu banyak power dari Beatrix ataupun mid lane-nya. Dan kedua, ketika Gatotnya dive in, ini kan tadinya Gatot mau lepaskan backline mereka kan? Betul. Gak tercover kan? Udah Joy-nya bebas. Harus pilih yang lain berarti yang sebenarnya fungsinya tetap harus cari yang lebih nice damage yang masuk. dari dua game sih, siapapun yang kalah kayak kurang badan pasti. Ini yang bakal secepat mungkin diperbincangkan seharusnya oleh kedua tim ini. Tahu nggak gue berharap apa dari Hanabi? Chip. Oh iya ya? Chip bagus dong. Chip masih bisa ya? Bagus banget malah. Kenapa? Karena Gigi kan kalah Beatrix. Gigi kan kalah Beatrix tuh satu kali flicker aja udah hitung 2 menit lagi. Ya, tapi mungkin bawain Irina dulu boleh kali ya. Iya. Biar nanti bisa ngejawab Beatrix-nya juga. Karena tadi kan Irina sempat dihilangkan ketika membawa Beatrix. Dan mungkin pertimbangan dari Bruno-nya udah mulai kayak kedinai sedikit karena ada Chow power jadi menurun. Ya menurutku ini adalah yang bagus sih melihat bagaimana permainan di game yang kedua sebelumnya Irina pun sukses dari CV. Tapi sepertinya nggak bakal ada chip untuk saat ini karena kali-ini udah langsung diamankan sekarang. Wah, apakah dengan 5 hero yang sama? Tapi gini Nevin, Iya. aku sempat ditanya kemarin sama salah satu coach, mantan coach ternama.
Nah. Coach AE. Oh, Coach Age. Kenapa? Dia nanya kalau misalkan pakai draft yang sama di game yang selanjutnya, yang diuntungkan yang mana apa yang kalah? Aku bilang yang kalah yang diuntungkan. Karena udah tahu temponya kayak gimana, gameplaynya kemana, arahnya kemana, 2 menit awalnya ngapain. Udah tahu how to handle. Tapi di sisi lain kayak mereka berhasil nih di game sebelumnya. Nah, itu Dan makanya. gak ada yang salah, jadi gak ada yang harus diperbaiki gitu. Tapi hati-hati menurutku. Karena bisa jadi udah kerespon. Apalagi dengan Terisla yang tiba-tiba keluar muncul setelah 10 tahun di penjara. Iya, setelah beberapa lama juga ya kita nggak lihat di MPL tadi sendiri. Dan Valentina menurut aku ini juga lumayan ngejawab sih dari pergerakan yang sama agresifnya, bisa nge-follow up dan ada beberapa ultimate yang nanti bisa dimainkan juga oleh Valentina dan itu bakal counter untuk Navinya sendiri. Raging Sestro bisa jadi sih, karena targetnya karena saya sih lihat Iya. ini 2 initiate power yang sangat tinggi loh dimiliki oleh Navigator antara sosok dari Lab dan juga sosok dari Luker. Ini 2 initiate power yang tinggi banget, Profesor. Ya, setuju. Ini pokoknya Blue Hero yang independen bisa kabur dan tetap di Bruno, tidak mau iritel lagi sebenarnya. Oh, walaupun Iritel sudah mendapatkan kemenangan, tapi nampaknya Iritel bukan menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Navi untuk di game yang ketiga, one last game. Wow, berarti yang sama ya berarti. Tapi ngomongnya jauh berbeda sih. Ini aku khawatirkan apakah jawaban yang berbeda ini akan ngebuat pikiran bisa dapat kemenangan atau justru hasilnya akan cukup sama. Cukup menarik ya, kecenderungan mungkin untuk bermain hero-hero yang 80% sama persis. Apakah nanti temponya juga akan sama, apakah pressure-nya juga akan sama, dan tinggal menunggu bagaimana late game potensial yang memang sangat tinggi dan unggul sekali bagi Navi karena membawakan Cecilian bagi X-Magic. Ini dia, one last. Apakah Navi yang akan menuju dasar klasemen atau Bigetron yang harus memasuki zona merah? Mari kita saksikan bersama-sama MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Game ketiga berantungan antara Bigetron Esports dan juga Navi ya, dengan ya early game yang bakal cukup berbeda lagi kali ini karena harus berhadapan dengan Joy di tangan Annabelle. Tadi kita sempat bahas ya, ketika Joy ada di tangan Ethan mungkin nggak terlalu on point, tapi sekarang ada di tangan Annabelle nih untuk Joy-nya. Balik lagi sih, mungkin kalau kita ngomongin objektif tetap ada di Suyo ya. Ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal Joy, nanti dia bakal lebih siap untuk invite ketika selesai dengan Holy Crystal. Jadi butuh waktu yang begitu lama. Soul Saver. Betul. Ya, Soul Saver di hold ya, akan berbentuk panah. Apalagi dengan adanya thrill di awal game dan juga endurance damage-nya tentu akan makin berlipat ganda. Oke, kemudian Eman, lawan CV, overall situation, tidak cukup untuk mengcover, tapi Eman di depan sana, masih dapat sama live. Dia ini ada Navi yang bisa mendapatkan perkuat terbakar para pasukan dari tim Navi, mengusir mundur para pasukan dari tim Bigetron. Nah, Navi masih ada quickset ganti teman sana, membuat dirinya selamat, dan bahkan Eman bakal coba untuk mendapatkan 1 gerobak terakhirnya. Wah, ini pagi-pagi udah kenyang dengan battingan gold ya dari Navi ya. Belum ada 2 menit gamenya berjalan, tapi mereka udah bisa langsung memukul mundur 2 pemain langsung. Ada Light dan juga Eman. Dan memang itu udah jadi awal yang bagus buat penonton dari Navi. Ya, jatuhnya ini benar-benar kayak mencari keuntungan ya dari sisi sesempit apapun. Cari kesempatan dalam kesempitan. Dan cuma terpaut. Wow, Bigetron kehilangan presentasi dari audience prediction kali ini. Dan itu wajar, karena game yang tadi. Wah, flopnya tapi jauh banget loh, dari 70%. Iya ya. Itulah, mereka memberikan memang ini mereka sesuai fakta dan keadaan, Profesor. Setuju. Mereka pasti melihat apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Yep. Dan ini menjadi salah satu faktor juga, objektif. Game yang ketiga. Oke, Annabelle coba untuk bermain dengan flanking game, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan 1 turtle pertamanya. Masih terlalu jauh. Dan turtle di tangan dari seorang Aether. Dan ingat, apakah keajaiban akan terjadi hari ini? Bisa jadi ya, tapi emang kalau ngomongin secara objektif, secara teori memang Suyo ini akan lebih diuntungkan gitu dibandingkan dari seorang Joy, seorang Angela ini yang emang harus mengandalkan retribution banget. Tapi Oh my god, Eman!
dipaksa sampai sekarang tuh mau dibalikan dengan ada Register besar Moreno. Meanwhile termasukkan dari tim Navi kali ini mereka pulih ke belakang. Ren rapatnya gagal. Lihat, bisa lewat kolom begitu. Gimana bisa kena? Iya, melewati jalur dari Hanafinya sendiri, dan ternyata yang mendapatkan wasit adalah Moreno. Out of range block seperti itu agak cukup mengagetkan ya. Karena jujur radar apatinya tadi harusnya kena, tapi kayaknya karena di ujung peluru nggak sampai. Atau kayak pelurunya dulu yang lewat, baru Hanafinya lewat. Iya. Tipis banget sih Tipis sebenarnya. banget soalnya. Itu lewat kolong itu. Ya, terus 1 poin kill tetap didapetin sih sama Bigetron ya pada akhirnya. Dan kembali lagi Eman dengan Shell bersama seperti game sebelumnya akan cukup beres kepada hero-hero yang cukup tebal termasuk Aether nanti. Wah, ada efek punish ya. Dimana nanti kalau misalkan hero-hero lain dari Navi yang build-nya udah pasti ada item penambah darah, dia bisa diterima dan 8% lebih tinggi. Lagi dan lagi Kas membuat lo kali ini agak cukup terperangkap di depan sana. Badan masih dengan kondisi yang belum melakukan rotasi cepat karena badannya akan datang selalu ketika objektif netral. Udah dead set di situ. Kalau ke objektif netral dia mau ada ganking. Kalau nggak ada, ya dia akan tetap di laning. Dan sekarang mendekati ke arah objektif. Live. Well, dengan point dan live tapi Xperia still survive. Dan bakal lihat Kas menutup jalan termasuk dari tim Bigetron untuk masuk lebih dalam lagi. Kas dengan temboknya yang luar biasa. Meanwhile di sisi yang lainnya lihat Eman bakal dipaksa oleh sosok seorang Hanafi. Salah pick up hampir terjadi, berhasil diselamatkan. Dan Hanafi mengganggu benar di mana Eman nggak punya space di depan sana. Eman benar-benar dijagain penuh oleh Hanafi. Trigger flicker loh langsung ke arah Eman karena timingnya pas banget nih. Turtle udah mulai muncul dan dari Navi agak sedikit bebas. Tidak akan ada Eman di fight tersebut dan mereka juga tadi udah ngedapetin banyak momen sebenarnya ke arah Bigetron Esports. Kas lagi loh itu nyelamatin kawan dan ini dia. Dua yang memberikan serangan tanpa ada following up damage. Ternyata membuat masukan dan Navi membalikan balik kanan dan hilang. Moreno almost tidak berinap tapi tidak bisa terlalu lama. Anak dan mencoba untuk berdasar di pasangan The Red Ribbon Shot. Kita akan lihat timpan lagi big one lagi dengan adanya pasif dari Turtle dan masukan dari tim Navi. Mereka diacak-acak oleh seorang Anafel. Lihat Anafel belum bisa ditumbangkan karena CV masih belum memiliki damage yang cukup. Setidaknya CV punya power dari lifesteal aja udah the best thing yang bisa dilakukan CV. Cuma enter tugasnya pun udah selesai, jadi dia tumbang pun it's okay proses. Ya, job desk utama ya dari pemegang Retribution itulah mendapatkan Turtle, sehingga dengan adanya poin objektif yang kali ini unggul 2 poin di atas dari Bigetron membuat early game-nya leading sekali dari Navi. Dan tinggal menunggu coffee cup kecil karena dari Eman benar-benar terancam loh di bagian bot lane. Iya, nggak dikasih space loh dari tadi. Beda satu level juga udah mulai kerasa ya impact dari pressure-nya tersebut yang diberikan oleh Navi. Tapi secara eliminasi masih agak susah memang untuk mendapatkan Eman. Cuma kalau untuk early game, dapetin ke arah clicker Eman aja itu udah cukup banget. Kan dan tadi Moreno dan Navi. Oke, Luke membalikan kebalik kanan tapi Light to standby on position. Target utamanya menjadi X-Magic. Tapi nampaknya X-Magic masih flicker-flicker. Aether dan juga Anafel. One by one situation kembali terjadi nampaknya dari bottom lane. Tapi tidak terlalu intens kali ini. Agak cukup dilepaskan. Karena target utama mereka mungkin akan ada di arah top lane ketika perebutan Turtle yang selanjutnya. Ada perfect turtle untuk Navi. It's not good untuk Eman. Dari game ini sepertinya lu bisa dibilang lebih kerasa tebel ya dengan TR Visualnya. Ya, nanti Kiras juga tadi udah satu diapain. Ya, pemilihan dari pasif dari Sela juga kan secara nggak langsung. Semakin dia sekarang semakin besar damage reduction yang dia miliki. Sehingga damage apapun, baik magic atau physical tentu akan dikurangi secara natural dari pasif dari Sela sendiri. Tapi tempo permainan dari Bigetron ini benar-benar dipegang sama Navi loh. Iya, menurun banget bahkan. Mulai dari game kedua ini dipegang sama Navi loh, Nevin. Ya, selalu tempo yang harus dimainkan, tapi untuk setup ke area objektif sudah mulai dijalankan juga oleh kedua belah tim. Bisa dibilang tertolong terakhir juga di game kali ini, dan Cars akan pegang peran yang sangat penting karena posisi dari nomor Bigetron Esports kali ini bakal masuk dari bagian belakang. Kas! Duel Dragon target dapat dengan 40% dan misclick masih ada. Bingung bakal sana Eman. Meja-meja. Bahkan Bigetron yang harus kehilangan pembelajaran mereka. Permasukan dari tim Navi. Ini agak cukup adil dan permasukan dari tim Bigetron mereka mundur mendadak. Ini bisa diberikan terlalu besar dari permasukan dari tim Navi. Setidaknya at least satu turtle jadi steal oleh Anafel. Keuntungan di tangan Navi langsung berubah drastis di tangan dari tim Bigetron. Anafel again save the day for Bigetron. Wow, mereka berhasil menculik satu buah objektif yang benar-benar mahal. Dan apakah
Bikin akan mengulang kesuksesan mereka di game pertama dengan satu momen. Mereka biasanya bisa langsung dapetin balik temponya dan lihat bagaimana mereka udah bisa ngedapetin 2 outer turret sejauh ini. Gila, Anafel ya. Anafel. Save the day again and again. Untuk kesekian kalinya. Tidak bisa dipungkiri. Player muda berbakat satu ini memang menyebalkan untuk menjadi musuh. Iya, apalagi dengan Holy Crystal loh sebagai itemnya. Dan ini menjadi sinyal seharusnya kalau misalkan Bigetron udah siap untuk team fight. Apalagi dengan swing gold yang tertuju kepada 1400. Bigetron udah unggul banget dengan 2 kill dan 1 turtle terakhir tadi. Mematahkan stigma bahwa ya kalau misalkan bawa Su ya udah pasti perfect turtle. Dan Yes. sekarang perfect turtle-nya di handle dan malah gold lead-nya ke arah Bigetron. Tapi lihat gak sih, sadar gak? Apa? Ketika goldnya swing, Bigetron langsung take over semua gameplaynya. Eh, Langsung pegang, lininya. iya langsung pegang boost, langsung pegang lini, langsung siap, langsung standby. Benar sih. Ya kan? Dia nggak kayak tadi kan masih mainnya di rumput belakang dekat Purple Buff-nya mereka. Kali ini mereka duluan loh yang mencari momentum. 1400 loh ya dari antar junglernya. Ini menandakan kalau misalkan dengan 1 turtle tadi Aether benar-benar dirugikan sekarang. Wah, sangat dirugikan. Dan bahkan lihat mengejar Sive dengan Purify Gaming-nya. Tapi lost dan juga Anafel target utama mereka mengejar Sive. Duel of Strike yang sangat penting membuat double kill di tangan dari tim Bigetron. Navi tanpa Klas, tanpa Sive. War team fight, or close combat atau Lawrence itu hanya angan-angan. Iya, Itu angan-angan. rotasi lengkap loh, Bigetron bener-bener kill yang 5 pemain mereka ke bagian bottom lane. Dan somehow Navi, mereka seperti tidak menyadari hal itu atau mungkin mereka pengen coba kontes tapi ternyata ini udah terlalu jauh. Bigetron menambahkan lagi gold mereka, menambahkan lagi objektif mereka karena sekarang Lordnya bebas untuk mereka. Ini pasti bakal dibebasin sih. Bebasin nggak sih? Iya, Close nggak sih? Karena kalau Aether masih mau kontes, ini akan sangat berdampak buruk ya. Soalnya kalau mereka mau team fight, Oh, yang Zilli. benar. Yang benar kalau mereka mau team fight. tiba-tiba konsil soalnya. Iya, Iya. soalnya Council Gaming tiba-tiba cukup mengajukan, sedangkan si V ingat ya dia nggak pakai Purify karena Purify-nya masih cooldown. Masih cooldown. Jadi mudah untuk ditarget ya oleh Light atau bahkan mungkin oleh Luke-nya langsung dengan Signal di zone. Buat sekarang dengan adanya Blade of Despair yang sesaat lagi akan ada di tangan dari Eman, damage-nya akan semakin berlipat ganda. Harusnya yang diperhatikan sekarang bukan cuma Eman ya, tapi Anafel. Lihat Anafel, dia udah selesai dengan Wishing Lantern. Jadi maupun itu Hanafi atau bahkan mungkin Kras, depannya udah pasti bakal bonyok kena efek butterfly. Dan ingat, Eman masih punya 100% percentage dari Matrix loh. Karena kan punya Brumos loh. Bener juga ya. Dan BOD-nya jadi sih dari Eman. Waduh! Udah ada BOD kali ini Profesor, ini pasti bakal atlet banget. Aktif banget. Karena emang dari Anabel juga bahkan 2000 lebih unggul untuk membuat item dia lebih unggul juga. Hanafi mencoba untuk masuk dari bagian belakang kah? Karena kalau misalnya disalah target dan kejauhan, kelihatan. gak ada follow up. Wah ini jangan sampai kelihatan, ini kalau kelihatan ini kasus yang beda banget. Ya. Semuanya langsung dipegang Bigetron. Kenapa? Hanafi pasti langsung dimakan, ditelan, dan Lordnya bebas dari bottom lane. Wah, kasus ceritanya berbeda. Ya nggak bisa sih, nggak bisa ya. Hanafi nggak boleh ketahuan mana pesawat ini. Oh tapi my god, tentu look saja- out! Moment penalty zone-nya gagal, initiate power tanpa following up damage. Dan lihat play down, tembakan peringatan dari seorang Eman tanpa ada following up sama sekali. Tapi informasi diberikan Eman, kali ini bisa mensedarkan Hanafi. Magic Central for defensive, dikuasai oleh seorang Moreno. Tapi nampaknya tidak di jalan untuk pulang, seorang Hanafi akan meledak di tengah jalan. Seperti apa yang kita bilang tadi, Hanafi ketahuan selesai sudah nyawanya. Karena memang nggak ada follow up, ini jauh banget loh area yang ingin dimainkan sama Hanafi karena emang dia pengen cari informasi dari mappingnya. Tapi masalahnya dengan kondisi Hanafi terculik Navi dalam bahaya. Dragon berjuang seorang gas! Hampir saja yang untuk arah belakang seorang Naftar masuk di sana sangat baik. Walaupun shutdown terjadi, permasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 3 momen yang sangat baik. Tapi emang agak masuk terlalu dalam tadi ya kalau menurut saya Profesor. Ya offside boleh dibilang seperti itu karena emang ya udah sampai base dan tapi untuk ngomongin base turret di game masih belum pecah kebetulan sehingga masih terlalu jauh juga dari kata aman posisinya untuk Bigetron. Rugi dong mungkin kecuali tadi ya Anabelnya sempat selesai dengan Winter Crown mungkin akan ada tim yang berbeda sehingga ini menjadi sebuah kerugian karena shutdown di tangan dari X-Magic. Oh, dia lihat damage terus malah mereka yang berhasil mendapatkan shutdown. Itu dia. Kalau misalkan game ini dibawa menuju ke late game moment di Lord Evolve menit 18,
ini X-Magic akan menjadi sosok yang sangat mematikan. Dan kalau itu pun terjadi, tandanya Bigetron udah harus bersiap diri kalau sosok dari CV bisa menumbangkan Anafil dalam jarak dekat. Ya, Iya. 3 hit aja. 3 hit, 2 hit. Kalau misalnya dia setengah darah, Anafil langsung tenggelam. Ini berarti agak bingung juga ya buat Light-nya, targetnya bakal ke arah mana, karena beberapa kali kita ngeliat kayaknya yang masih bisa dijangkau tuh ke arah Cars. Nah, apalagi X-Magic-nya punya Winter Crown. Nah, Semakin susah untuk ditarget nih. Ya, mau nggak mau targetnya cuma bisa Cars, Hanavi atau bahkan Aether sekalian. Tapi Retribution Aether kali ini sangat penting sih. nah ya, dan Navi sepertinya juga nggak mau melepaskan begitu saja untuk Lord-nya. Mungkin mereka bakal coba untuk tukar ke arah eliminasi, atau bakal memberikan gangguan, tapi yang jelas mereka harus tahu dulu nih posisi dari para player Bigetron Esports. Masih ketahuan ya pelan-pelan ya. Kalau di spot juga dan Hanavi kayaknya sadar bahwa ada satu bush yang masih aman. Oke, tapi nampaknya Anafel dengan metal detektornya berhasil mencari di mana Hanafi berada. Baik yang dilakukan oleh tim dari Bigetron ini membawa bottom lane dari tim Navi agak di dalam ancaman. Dengan staking ini yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya mereka kalah team fight, bottom lane akan menjadi sebuah jawaban yang sangat manis untuk menukarnya. Nggak masuk, tapi ini timing yang tepat untuk bisa paksa ya, untuk bisa force dari team fight-nya. Dan Light masih belum ketahuan ada di mana. X-Magic juga bakal punya posisi yang cukup krusial. Nah, ini jangan sampai Light-nya bisa dapetin dive in ke bagian belakang ataupun ke arah CV karena pergerakan sudah mulai dilakukan kali ini. Mengincar jalan pulang kah? Dan Bigetron Esports bisa saja mereka memulai dipajar itu ya. Dipukul mundur dipasamakan, tapi ternyata jawabannya bukan di situ. Dan ini dia, bermain opsi masih ditahan. Sipil belum ada jawaban. Permasukan dari tim Navi menargetkan Sipil dan hilang. Looking for wipeout. Ini bencana. Bigetron mengubur Navi lebih dalam ke dasar klasemen dan Bigetron berhasil mengamankan diri mereka dari zona merah. Bigetron Esports 2-1 poin akhir dari match kali ini, tapi finishingnya sangat indah. Wipeout menjadi penutup gamenya, dan posisi dari Light-nya tidak ketahuan, mengelabui langsung semua player dari Navi. Memang program to win. Mereka memang diprogram untuk mendapatkan kemenangan. Segala cara mereka cari ranking, tonsil play, pick off. Dan ternyata paling efisien adalah dengan menggunakan show first pick dan Beatrix. Eman benar-benar mampu bersama dengan Anabel menjadi damage dealer utama dan menjadi, atau bahkan bisa dibilang, mengemban tanggung jawab untuk timnya yang bisa mendapatkan kemenangan. Dan satu lagi kita lihat yang sangat penting dan krusial adalah Bigetron berhasil keluar dari zona merah. Ya, mereka aman untuk kali ini. Meskipun banyak yang harus mereka benahi dengan kekalahan game yang kedua, tapi pada akhirnya mereka selalu bisa selamat. Dan kita bakal melihat juga bagaimana momen-momen yang bisa diciptakan oleh Annabelle. Dive in terlalu dalam, gak masalah. Namun jauh selanjutnya dilakukan double kill di momen akhir kita. Oke, nampaknya tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan ada interview yang sangat spesial dengan Bigetron keluar dari zona merah. Boleh monster, take it away. Dan Bigetron, mereka menutup minggu yang ketiga dengan kemenangan. Kemenangan yang cukup dramatis dengan 2-1. Pada akhirnya, mantan udah gak jadi problem, Or. Iya, udah nggak jadi problem. Soalnya kebetulan mantan kita banyak kan ya. Iya. Mantan 1, mantan 2 udah kalah, mantan 3 kayaknya kita udah nggak boleh kalah lagi. Apa nih? Apa yang mungkin kalian perbuat berbeda? Biar nggak terjadi lagi kalah dengan mantan selanjutnya. Hari ini nih khususnya. Ngapain semalam?